Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Matematika Teknik 2 dengan kode mata kuliah L2006. Tadi kita sudah membahas tentang deret Fourier ya. Nah, sekarang kita melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu fungsi dengan periode rho sama dengan 2L. Itu apa lagi kan ya? Kemarin ya tadi kita sudah membahas yang sangat rumit tentang persamaan-persamaannya. Sekarang kita masih ketemu lagi dengan persamaan-persamaan tersebut. Oke, masuk ke fungsi dengan periode rho sama dengan 2L. Ingat ya, ini bukan P tapi rho dibacanya. Mungkin karena fontnya saja di sini bentuknya jadi seperti P. Jika dalam penerapannya fungsi periodik jarang mempunyai periode 2pi. Jarang sekali ada periodenya dengan periode 2pi. Melainkan periodenya paling banyak adalah rho sama dengan 2L. Jika fungsi mempunyai deret Fourier, maka deret itu akan berbentuk fungsi X sama dengan A0 ditambah sigma n sama dengan 1 hingga tak hingga an cos n pi per L X plus bn sin n pi per L X. Dengan koefisien-koefisiennya bisa dicari dengan cara 1 per 2L integral dari min L hingga L fx dx an 1 per L integral dari min L hingga L fx cos n px per L dx, dan bn nya 1 per L integral dari min L hingga L fx sin n px per L dx. Coba kita perhatikan persamaan ini. Hampir mirip nggak dengan persamaan Fourier deret trigonometri? Coba kita lihat kembali ke deret trigonometri. Ya, kita lihat deret trigonometrinya. Kita hapus dulu, kita bersihkan. Kita lihat di sini sama nx sin nx juga 1 per 2pi, 1 per pi, 1 per pi. Nah, ketika dia menggunakan periode rho sama dengan 2L, dia berubah menjadi L. Mudah bukan? Yang membedakannya lagi hanya ada di sini nih. Ada dibagi L-nya di situ. Selebihnya sama. Ini pun sama nih, ada perubahan, ada L-nya. Selebihnya hampir sama. Terus rumus ini mau diapain, Pak? Gampang. Kalau matematika, paling banyak yang dilakukan adalah dengan contoh. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Hitunglah koefisien Fourier dari fungsi periodik fx. Nah, kalau tadi kan kita mainnya pi-pian ya. Sekarang kita punya angka di sini. Makanya dia mempunyai periodenya rho sama dengan 2L. Di sini gelombang atau sinyal kita gambarkan seperti ini ya. Kalau kita ingin melihat satu periode, berarti kita bisa memotong sinyal ini di sini. Dari min 2 hingga 2. Lalu A0-nya. Tadi sudah saya jelaskan, kalau A0 itu kita bisa melihat dari nilai DC value-nya dengan cara menumpahkan yang bagian ada isinya ke yang kosong. Asumsikan ini daerah kosong dan ini daerah yang ada isinya. Ya, kita tumpahkan air itu ke sini. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Iya, betul sekali. Dia akan menjadi bagian yang setengahnya, atau bisa disebut dengan K per 2-nya. Nilai K di sini dibagi 2 akan jadi separuhnya. Apakah itu betul? Nah, kita buktikan karena kita pelajaran matematika. Kita buktikan persamaan A0. Nih lihat A0. Oh, tidak ada di sini. A0 itu adalah 1 per 2L integral min L hingga L fx dx. Oke, sekarang kita masukkan A0. Oh, ini ada rumusnya. 1 per 2L. L-nya berapa? Min 2 hingga 2, berarti L-nya adalah 2. 2 kali 2 hasilnya
4. Integral dari min L hingga L. Pak, ini kenapa kok hanya ada min 1 dan 1? Gampang. Dari min 2 ke min 1 nilainya adalah 0. Dari 1 ke 1 nilainya K. Dari 1 ke 2 nilainya 0. Maka yang lainnya saya skip. Nanti di tempat lain akan saya jelaskan. Sehingga kita langsung masukkan saja K itu adalah konstanta, dia bisa diselesaikan, ya kan? Integral dari min 1 dx, hasilnya adalah X dari min 1 ke 1. Batasnya X nya paling batas atasnya adalah 1, batas bawahnya adalah min 1, sehingga 1 dikurangi min 1. 1 dikurangi min 1 hasilnya adalah 2. Berarti adalah nanti 2K per 4, atau disederhanakan menjadi K per 2. Seperti itu. Sama kan ya? Untuk mencari DC value dengan secara matematis dan analogi. Tapi analogi itu hanya untuk perkiraan saja. Kalau kita tetap harus dihitung ya. Sekarang kita lanjut ke AN, koefisien AN. AN kita punya persamaan seperti ini. 1 per L integral dari min L hingga L fx cos n px per L dx. Sekarang ayo kita mulai. Tadi kan saya skip ya, ada yang saya skip. Coba sekarang kita perjelas. Min L hingga L berarti min 2 hingga 2. Di sini sudah sangat jelas dari min 2 hingga 2. fx cos n px per 2 dx. Dari min 2 ke 2 kita cacah sinyal tadi, gelombang tadi, grafik ini, fungsi ini menjadi min 2 hingga min 1, kemudian min 1 hingga 1, dan yang terakhir 1 hingga 2, sehingga AN nya menjadi 1 per 2 integral min 2 hingga min 1 fx cos n px per 2 dx ditambah integral min 1 sampai 1 fx cos n px per 2 dx ditambah integral 1 hingga 2 fx cos n px dx. Ya. Di sini kita ketahui tadi dari min 2 hingga min 1 nilai fx-nya adalah 0. Dan kemudian dari 1 hingga 2 nilainya 0. Maka AN-nya yang diambil hanya 1 per 2 integral dari min 1 hingga 1 K cos npx per 2 dx. Selesaikan. Karena di sini ada npx per 2 dx, ya, agar memudahkan perhitungan integral ini kita bisa ya, kita bisa melakukan perumpamaan. Kita umpamakan Z itu adalah npx per 2. Z itu adalah npx per 2. Sehingga dz sama dengan np per 2 dx. Dan dx itu hasilnya adalah 2 dz per np, ya. Nah, dari sini kita bisa selesaikan sekarang. 2 ini adalah konstan, maka 2-nya bisa keluar. Kemudian np ini adalah konstan, dia juga bisa keluar. Maka berubah menjadi 2K per 2np integral min 1 hingga 1 cos z dz. Ya, cos z dz berarti kita selesaikan 2 dibagi 2 habis 1, ya. Jadi K per np sin z dari 1 hingga min 1. Oke, z tadi kita kembalikan. Z tadi nilainya adalah npx per 2. Berarti nanti adalah sinnya npx per 2 dari 1 ke min 1. Oke. Lanjut. Misalkan n sama dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau n-nya 1, maka A1 menjadi K per 1pi sin 1px per 2 dari min 1 hingga 1 didapatkan K per pi sin pi per 2, ya kan ya, batas atasnya 1 kan ya, pi per 2
sin min pi per 2. Pi per 2. Ayo coba diingat. Pi itu 180, 2 berarti 90. Sin 90 nilainya 1. Kemudian ini min 180 dibagi 2, min 90. Kuadran berapa? Kuadran 4. Di sana nilai sinnya adalah minus, jadi min 1. Sehingga didapatkan A1 besarnya adalah 2K per pi. Lanjut, kita misalkan N-nya 2, sehingga didapatkan K dibagi 2pi sin 2pi X per 2 dari min 1 hingga 1. Batas atasnya 1, masukkan angka 1-nya untuk menggantikan X-nya. Sehingga jadi sin 2pi per 2 min sin 2pi per 2. Sin 2pi per 2 nilainya berapa? Berarti sin pi. Sin pi adalah sin 180 derajat. Sin 180 nilainya adalah 0. Ya, jangan sampai lupa yang permasalahan kuadran tadi ya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ini kita jangan sampai pernah lupa. Dan bagaimana sifat-sifatnya tadi ketika kita mirroring di sudut 90 derajat. Oke, sehingga di sini didapatkan hasil besarnya A2 adalah 0, A1 adalah 2K per pi. Lalu kita coba lagi untuk A3. K per 3pi, ya kan? N-nya di sini kan ya tadi ya. Ya, sin NPX berarti 3px per 2 dari min 1 hingga 1. Berarti jadi 3pi per 2 dan seterusnya, sehingga didapatkan besarnya A3 adalah min 2K per 3pi. Ini kalau kita teruskan sampai 5, 6, 7, 8 dan seterusnya, maka kita akan melihat ada pola-pola yang unik di sini. Ketika bernilai 1, 5, 9 dan seterusnya, maka besarnya adalah 2K NP. Karena di sini 1 maka 1pi. Nanti kalau di sini 5 jadi 5pi. Lalu ketika N-nya bernilai 3, 7, 11 dan seterusnya, nanti akan bernilai min 2K per NP. Nah, inilah nanti akan kita jadikan patokan ketika membuat deretnya. Oke, AN beres, A0 beres. Tinggal apa? BN. BN, ingat tadi menggunakan 1 per L, integral min L hingga L, fx sin ya, kalau untuk BN. Kalau untuk AN tadi cos ya. Oke, gampang. Ini sama dengan yang tadi, sehingga kita lihat dari min 2 ke min 1, dari min 1 ke 1, dan dari 1 ke 2. Dimana ketika posisi ini nilai fx-nya adalah 0, sehingga kita hanya menggunakan 1 per 2 integral min 1 hingga 1K sin NPX per 2 dx. Ini. Nah, dapat sini, sehingga kita dapatkan persamaan baru nanti, karena di sini kita ketemunya NPX lagi, NPX per 2. Nah, dari sini ini sama seperti tadi, kita misalkan sama dengan tadi, saya misalkan menggunakan Z agar tidak lupa ya. Sehingga nanti didapatkan besarnya BN itu adalah K per NP dikali dengan min cos NPX per 2 dari min 1 hingga 1. Ayo kita selesaikan dulu ini agar mempermudah. Batas atasnya adalah 1, batas bawahnya min 1. Min berarti dia menjadi positif. Min cos NPX, X-nya 1 berarti cos NP per 2. Kemudian satunya lagi jadi cos min NP per 2. Nah, dari sini ada yang unik ini kalau kalian sadari. Makanya saya selalu ingatkan berulang kali, kuadran jangan sampai dilupakan. Karena
dari sini kita nanti bisa dipermudahkan dengan si kuadran tadi. Nah, kalau kita lihat, perhatikan secara detail, di sini ada cos NP. Ya, satunya ada cos min NP. Aduh, nggak cukup. Anggap aja itu ya tulisannya ya. Oke. Kalau kita perhatikan lagi, coba sambil dicek di kalkulator. Cos 30 itu akan sama nilainya dengan cos min 30. Ya kan? Nggak percaya? Coba cek. Makanya ini tadi, kuadran dan sifat-sifat trigonometri jangan sampai dilupakan. Sehingga nanti kita dapatkan di sini si Bn itu adalah K per NP min cos NP per 2 plus cos NP per 2. Min cos NP per 2 plus cos NP per 2. Berarti ini adalah 0 karena dia saling meniadakan. Sehingga besarnya Bn adalah 0. Bn sudah didapatkan, A0 sudah didapatkan, Bn sudah didapatkan, dan An sudah didapatkan. Sehingga kita tinggal masukkan ke dalam deretnya. Ini tadi kan deretnya ya. Iya. Fx sama dengan A0 ditambah sigma n sama dengan 1 hingga tak hingga An cos NP per Lx plus Bn sin NPx per L, sama aja lah ya. Bn-nya nilainya 0. Berarti ini langsung 0. Yang ada tinggal A0 sama An cos NP Lx. Ya kan? Sekarang kita masukkan A0-nya tadi adalah K per 2. Masukkan K per 2. An-nya tadi kita punya apa aja nih? Banyak. Ya kan? Kita masukkan satu-satu. Karena di sini adalah sigma dari n sama dengan 1 hingga tak hingga. Ya, kita bisa masukkan sampai tak hingga. Tapi kita ambil sampel di sini hanya 3 saja. Jadi K per 2 A1 cos NP Lx, A2 cos NP Lx, A3 dan seterusnya. N-nya nanti diganti berdasarkan urutannya, 1 diganti 1, 2 diganti 2, 3 diganti dengan 3. Sehingga didapat A1 tadi 2K per Pi, 2K per Pi cos Pi per 2. Karena 1 Pi per L-nya tadi adalah 2. X dikurang. Kenapa dikurang? Iya, karena A2 nilainya 0. Dia langsung lompat ke yang A3. Nilai A3 itu adalah ini. Min 2K per 3Pi. Cos N-nya berapa? 3 Pi per 2X. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Plus, min gitu terus ya. Ini ada polanya tadi. Polanya yang ada di sini tadi. Ini polanya tadi. Sehingga persamaan kita menjadi seperti ini. Fx sama dengan K per 2 ditambah 2K per Pi cos Pi per 2X min 1 per 3 Pi cos 3 Pi per 2X ditambah dan seterusnya. Kok beda Pak? Ya, saya mengeluarkan 2K per Pi nya. Ini kan punya 2K per Pi, jadi yang ketinggalan tinggal 1 per 3 nya. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Oke, ini menarik. Hitunglah koefisien Fourier dari fungsi periodik fx ini. Ini kita punya grafik fungsi seperti ini. Silahkan sama, ini lanjutkan yang tadi. Kalian sudah saya berikan tugas untuk dikerjakan dan dikumpulkan hari Kamis. Ya. Pukul 23 lewat 59. Oh iya, itu tanggal berapa ya? Hari Kamis tanggal 2. Tanggal 2 April. Ya. Tanggal 2 April. Silahkan dikumpulkan. Nanti dikumpulkan melalui Google Classroom. Tapi ada yang unik di sini karena di sini saya minta mengganti Z-nya menjadi digit terakhir NIM kalian. Ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan, yakni
Jika digit terakhir kalian adalah 0, maka diganti dengan 5, dan jika digit terakhir kalian adalah 1, maka diganti menjadi 7. Mudah kan ya? Mudah. Contohnya sudah ada, tinggal dicoba. Oke, begitu untuk pertemuan tentang fungsi dengan periode row sama dengan 2L. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.